Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari yang penuh akan sukacita, penuh akan rasa syukur, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita melanjutkan tugas tanggung jawab kita. Supaya setiap langkah hidup kita pegang terus firman Allah, dan dimanapun Tuhan percayakan kita berada, kita senantiasa melakukan terang firman Allah. Tapi terlebih dahulu saya mengajak kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur di pagi hari ini dengan keadaan sukacita dan syukur Tuhan membangunkan kami menikmati udara pagi ini. Kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami, tapi biarkanlah kami mendengarkan firman-Mu, biar setiap langkah kami didasarkan dengan terang firman Allah. Roh Kudus menuntun dan membimbing kami, sehingga firman ini juga kami lakukan, bukan sekedar kami hanya baca dan dengarkan. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup itu. Kami siap mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Keluaran pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-2. Demikian firman Tuhan. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Setia pada janji Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa untuk pergi menghadapnya. Ada Harun, Nadab, Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel itu juga diajak serta oleh Musa. Namun mereka hanya berada dari kejauhan. Mereka tidak boleh mendekat. Hanya Musa yang dilayakkan Allah untuk naik dan datang mendekat. Pada momen itu Tuhan memberikan Musa sebuah firman yang berisi tentang peraturan dan ke-10 firman-Nya. Bapak Ibu dan saya boleh baca itu dalam Keluaran 20 ayatnya yang pertama sampai dengan 17. Sebagai sebuah respon, Israel berjanji akan melakukan segala firman Tuhan, akan taat kepada seluruh firman Tuhan, peraturan apapun akan mereka lakukan. Bukan sekedar kata, tetapi mereka juga harus membuktikan lewat aksi nyata apa yang sudah mereka katakan terlebih dahulu itu. Perilaku ini merupakan pembeda Israel dari bangsa-bangsa lain dan menjadi identitas mereka sebagai sebuah bangsa pilihan Allah. Sebagai wujud janji, mereka mengadakan sebuah upacara perjanjian. Mereka mempersembahkan kurban bakaran, lembu-lembu jantan disembelih sebagai sebuah kurban keselamatan kepada Tuhan, di mana darahnya disiramkan ke atas mezbah. Perjanjian itu tidak main-main, Bapak Ibu Saudara. Allah dan umatnya mengadakan sebuah perjanjian yang dimateraikan dengan darah anak domba. Dengan demikian, bangsa Israel mengikatkan diri mereka pada firman Tuhan. Terikat pada firman Tuhan, tidak bisa terputus, tidak bisa terlepas. Penyelamatan Allah atas umatnya digenapi lewat pengorbanan Yesus. Ia rela disalib sebagai sebuah kurban terakhir, menggantikan dosa kita, menyelamatkan kita, menebus dan menyelamatkan segala sesuatu yang telah terjadi dengan porak-poranda ini. Allah menjanjikan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ikatan perjanjian materai antara kita dengan Tuhan adalah dengan ikatan darah Yesus. Kembali ke cerita orang-orang Israel bersama dengan Musa. Bapak Ibu tahu akhir dari cerita bangsa Israel. Mereka berkali-kali, sekalipun perjanjian sudah dilakukan dengan tumpahan darah domba. Dan itu bukan perjanjian main-main. Tapi tetap terus-menerus dilanggar. Terus-menerus dilakukan segala tegar tengkuk yang dilakukan oleh bangsa tersebut. Dan ini melukakan hati Allah. Bapak Ibu Saudara dan saya hidup dalam perjanjian bersama dengan Tuhan. Di mana kita memberikan diri kita untuk kebesaran nama Tuhan. Di mana kita memberikan diri kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam sebuah perjanjian pengorbanan darah Yesus Kristus yang disalibkan. Jangan seperti bangsa Israel yang tetap tegar tengkuk. Jangan seperti bangsa Israel yang tetap berkali-kali mengkhianati Allah. Jangan seperti bangsa Israel yang berkali-kali menyakiti hati Allah dengan menduakan Allah, meragukan kekuatan dan kekuasaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara dan saya memiliki perjanjian yang kuat dengan Allah. Allah menepati segala janjinya yang diberikan kepada kita. Dan kita pun harus demikian. Kita adalah orang-orang yang menikmati dan merasakan
begitu besar kasih Allah dalam hidup kita. Kalau kita menikmati dan kita tahu Tuhan menepati janjinya, mari kita juga menaati dan menepati janji kita. Kita setia pada janji kita. Kita setia pada perjanjian kepada Tuhan, di mana diri ini kita berikan seutuhnya untuk kemuliaan nama Allah. Jangan hanya karena satu lain hal. Jangan hanya karena tantangan, kesulitan, pergumulan hidup, sakit, penyakit. Lalu membuat kita gentar, membuat kita ragu terhadap kuat kuasa Allah. Membuat kita lebih percaya terhadap kekuatan kita sendiri, atau bahkan percaya kepada kekuatan lain selain Allah. Allah begitu setia kepada janji-janjinya Bapak Ibu Saudara. Allah menepati setiap janji-janjinya. Mari kita pun menepati setiap janji-janji kita kepada Tuhan. Mari setia kepada Tuhan. Ingat, Bapak Ibu Saudara dan saya ada dalam sebuah perjanjian yang kudus, di mana dengan darah dan tubuh Kristus kita ditebus. Selamat setia terhadap perjanjian yang telah kita lakukan bersama dengan Allah. Karena kita punya Allah yang setia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Berkat firman Tuhan di pagi hari ini menguatkan langkah kami. Kami tahu kami mungkin ada yang hidup dalam kesulitan dan pergumulan. Kami menjadi tidak setia, tapi kami punya Allah yang setia terhadap janji-janji Allah. Biarkanlah firman ini menjadi penguat. Biarkanlah firman ini menjadi teladan dalam hidup kami. Sehingga kami tidak mudah goyah. Kami terus percaya atas semua kuat kuasa Allah. Kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami. Biarkanlah firman ini menjadi landasan dalam setiap langkah hidup kami. Sehingga dimanapun Tuhan percayakan kami berada, terang firman Tuhan yang menuntun kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami memberikan diri kami dan kami mengucapkan syukur dalam doa. Terpujilah Engkau di atas segala nama. Amin.